Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-28. Kita akan mendengarkan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Eddie Wenz MGL dari Seminari MGL di Nita Maumere, Flores. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita mau berbicara tentang dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa melawan Roh Kudus. Menurut Katekismus Gereja Katolik, hakikat dosa atau arti dosa itu adalah pelanggaran terhadap akal budi, pelanggaran terhadap kebenaran, dan pelanggaran terhadap hati nurani yang baik. Nah, pelanggaran ini adalah satu kesalahan yang membuat kita tidak bisa mengasihi Allah dan manusia secara benar, karena kita kecanduan atau karena kita ketergantungan pada yang tidak normal pada hal-hal tertentu, misalnya saya hidup saya itu adalah yang penting adalah uang, jadi demi uang kita pokoknya yang lain boleh susah, nggak peduli iman, nggak peduli sesama, pokok yang penting uang, itu ketergantungan yang tidak normal. Yang penting saya kepentingan saya terpenuhi, itu termasuk dosa, Nah, jadi kita tergantung pada hal-hal yang di luar Tuhan secara tidak normal, berlebihan. Saya bukan bilang bahwa uang tidak penting, tapi kalau kita ketergantungan, kecanduan secara berlebihan, lalu kita melupakan Tuhan dan sesama, seolah-olah kita hidup di dunia ini sendirian bisa, itu juga salah satu bentuk dosa. Nah, dosa ini melukai kodrat manusia. Dosa itu selalu melukai kodrat manusia dan solidaritas manusia. Kita menjadi individualistik dan tidak peduli dengan orang lain, tidak care. Dosa juga satu penghinaan terhadap Allah. Kita menghina Tuhan dalam perkataan, perbuatan, seperti waktu kita mendoakan konfiteor, saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa dengan perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita melalaikan kebenaran, melalaikan suara hati yang benar, dan juga kita melalaikan akal budi. Sudah tahu nyolong itu nggak benar, tapi tetap nyolong juga. Nah, itu juga termasuk dosa, kesalahan. Nah, justru dalam hubungannya dengan belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan itu adalah Roh Kudus tentunya, Nah, hari ini kita berbicara tentang dosa melawan Roh Kudus, berarti kita berdosa melawan belas kasih Tuhan. Kita menolak belas kasih Tuhan, Nah, itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan dosa melawan Roh Kudus, Apakah kalau kita mau supaya hidup kita enak, untuk kepentingan kita sendiri dulu baru kita menolong orang lain, seperti kalau di dalam pesawat. Kalau ini di dalam pesawat kan kalau misalnya kekurangan oksigen, masker oksigen turun, dan kita harus menolong diri sendiri dulu baru bisa menolong orang lain. Nah, dalam hidup pun demikian, kan, kita punya keyakinan kita harus menolong diri sendiri dulu baru kita bisa menolong orang lain. Nah, bagaimana di hadapan dosa, kita ini bisa tidak menolong diri kita sendiri kalau kita berdosa, dalam kitab suci, ajaran-ajaran kitab suci, dibuktikan bahwa manusia tidak bisa menolong diri sendiri.
Kita tidak bisa menolong diri sendiri di hadapan dosa. Ya. Kita membutuhkan belas kasih Tuhan. Ya. Tetapi untuk bisa mengharapkan atau memperoleh belas kasih Tuhan, menyadari bahwa pentingnya belas kasih Tuhan dalam hidup kita, kita harus menyadari dulu bahwa kita tidak mampu. Ya. Nah, kalau kita belum bisa menyadari bahwa kita tidak mampu, menyadari bahwa kita berdosa, bagaimana belas kasih Tuhan kita bisa harapkan? Bagaimana kita bisa mengharapkan belas kasih Tuhan? Ya. Nah, dosa melawan Roh Kudus dikatakan dalam kitab suci pada Injil pada hari ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Wow, ya, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Padahal Allah kan Maha Kasih, toh? Ya, Allah adalah Maha Kasih. Kenapa Dia tidak bisa mengampuni? Ya. Penjelasannya adalah bukan soal Dia tidak bisa mengampuni, Dia bisa mengampuni, bahkan Dia selalu siap mengampuni. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita menyadari bahwa kita salah atau tidak, siap atau tidak diampuni. Ya. Seringkali saya sendiri kadang-kadang merasa bahwa saya tidak berbuat salah kok. Ya. Saya kira ini benar, tapi ternyata salah ya. Nah, itu butuh kerendahan hati, apalagi para pastor ini merasa sudah benar semua, mempelajari ilmu filsafat, ya. Ilmu yang paling tinggi di dunia, ya. Dengan argumentasi sedemikian yang mempertahankan pendapat, ya. Lalu memberikan khotbah atau ajaran, ya. Itu kan harus benar, ya. Jadi merasa benar terus, ya. Nah, itulah yang harus kita hindari sebagai orang-orang yang baik. Saya percaya saudara-saudara semua ini adalah orang-orang yang baik, orang yang peka, ya. Orang yang selalu mengharapkan belas kasih Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang dosa orang baik itu adalah itu, ya. Karena sudah merasa baik, jadi akhirnya susah untuk menerima kesalahan, ya. Nah, termasuk para imam, ya. Terutama mungkin para imam. Nah, saudara-saudaraku yang baik, yang terkasih, marilah kita setiap hari, terutama ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, ketika kita mendoakan, saya mengaku confiteor, itu doa itu, ya, saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, ya, dan kelalaian, ya. Katakanlah dengan sepenuh hati, katakanlah dengan penuh kesadaran bahwa kita memang orang-orang berdosa. Karena kalau Santo Paulus bilang, ya, di mana dosa bertambah, rahmat semakin berlimpah. Bukan berarti kita harus berbuat dosa, ayo kita rame-rame berbuat dosa, tidak. Ya, marilah kita menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia yang selalu membutuhkan Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat hidup kita. Amin.